Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah atas nikmat dan hidayah yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Bapak, Ibu, sahabat edukasi, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat walaupun masih dalam keadaan pandemi COVID. Kami dari instalasi promosi kesehatan rumah sakit pada hari ini akan mengadakan kegiatan edukasi kepada pasien dan keluarga. Kebetulan hari ini bertepatan hari Jumat, alangkah baiknya kali ini kita akan berbincang-bincang dan bertanya-tanya dengan salah seorang ustazah di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin sebagai bentuk siraman rohani kepada kita semua. Saat ini telah terhubung dengan narasumber kita yaitu Ustazah Irda Yendri SPDI. Beliau adalah salah seorang rohaniawan di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh dan beliau akan mengangkat topik yaitu hadis-hadis tentang jalan menuju surga. Nah, mungkin nanti akan kita bertanya-tanya lebih jauh tentang hadis-hadis tersebut. Nah, baik, kita akan mulai. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustazah. Apa kabar pagi ini? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah ya. Pagi ini kita akan bertanya-tanya atau berbincang-bincang dengan Ustazah. Kita ingin tahu lebih jauh tentang hadis-hadis tentang jalan menuju ke surga. Nah, mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan kepada Ustazah. Semoga acara oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai dengan pertanyaan pertama ya Ustazah ya. Ya, boleh, Kak. Nah, baik, kami ingin bertanya bagaimana kita sebagai hamba untuk bisa mengantarkan kita ke surga. Apa kiat-kiatnya Ustazah? Silakan. Baiklah, Kak. Sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Saya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Baiklah, terima kasih atas kesempatan kali ini. Jadi insya Allah kita langsung mulai. Saya mencoba untuk jawab pertanyaan yang pertama. Tapi sebelumnya saya ingin menegaskan terlebih dahulu, insya Allah kita sama-sama belajar. Nanti jika memang di dalam perjalanan sharing kita ini jika ada sesuatu yang keliru ataupun ada yang kurang pas, insya Allah kita sama-sama saling menegur ya Kak ya. Baik. Nah, jadi yang pertama, pertanyaan yang pertama tadi yaitu bagaimana kiat kita sebagai seorang hamba untuk bisa ataupun cara kita itu untuk bisa mengantarkan kita ke surga gitu ya Kak ya? Iya, betul. Nah, jadi insya Allah pada pertanyaan yang pertama ini kita kaitkan dulu dengan hadis Rasulullah, yaitu dalam hadis Arba'in. Di dalam hadis tersebut ada 40 hadis. Nah, jadi yang berkaitan dengan jalan kita itu menuju ke surga itu ada dalam hadis yang ke-22, yaitu hadis tentang jalan menuju ke surga. Saya bacakan hadisnya. An Abi Abdillah Jabir Abdillahil Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza sallaitu shalawatil maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'a a'adkhulul jannah qala na'am rawahul Muslim. Jadi arti dari hadis ini yaitu dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillahil Ansari radhiyallahu anhuma berkata, ada seorang lelaki. Jadi kan ditanya pada Rasulullah, seorang laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, jika aku sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, lalu aku tidak menambahkan selain amalan itu, apakah aku bisa masuk surga? Jadi seorang lelaki ini bertanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun menjawab, ya, ini adalah hadis dari Muslim. Nah, jadi
seorang rajul ini ataupun seorang pemuda ini dalam riwayat mengatakan adalah seorang laki-laki yang bernama Nu'man Al-Kaza'i. Nah, jadi seorang laki-laki yang bertanya pada Rasulullah ini yang dalam hadis tadi dikatakan adalah rajulun yang bernama Nu'man Al-Kaza'i. Nah, jadi Nu'man Al-Kaza'i ini adalah seorang sahabat Rasulullah yang ikut ke dalam perang Badar dan syahid dalam perang Uhud. Nah, jadi pada perang Uhud ini ia pernah berkata, jadi mengazamkan dalam hati, dia itu berkata, saya bersumpah kepadamu wahai Rabb yang Maha Agung, matahari tidak terbenam sehingga aku akan menampakkan kakiku yang pincang ini di taman surga. Nah, ketika di perang Uhud, Nu'man ini qadarullah dia itu syahid. Nah, jadi Rasulullah itu berkata, nah setelah ia syahid, Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya Nu'man berprasangka baik kepada Allah. Ia pun mendapati dugaannya. Sungguh aku telah melihat ia berjalan di taman surga dan kakinya tidak pincang lagi. Nah, jadi dalam hadis tersebut yang dikatakan seorang pemuda tersebut yaitu yang bernama Nu'man Al-Kaza'i. Nah, beliau ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang ikut berperang dengan Rasulullah. Nah, jadi beliau berperang di perang Badar dan syahidnya itu di perang Uhud. Nah, jadi ketika di perang Uhud ini beliau itu berprasangka baik kepada Allah karena kalau yang kita ketahui itu adalah sahabat itu kalau misalnya ketika mengikuti jihad fisabilillah memang betul-betul jihad. Yang mereka inginkan adalah surga dari Allah. Nah, jadi Nu'man ini, sahabat Nu'man ini pun berazam dalam hati dan beliau mengatakan bahwasanya aku bersumpah kepadamu wahai Rabb yang Maha Agung, matahari tidak terbenam sehingga aku akan menampakkan kakiku yang pincang ini di taman surga. Nah, jadi Allah pun menerima doanya Nu'man ini sehingga beliau pun syahid di perang Uhud ini. Nah, kemudian di dalam hadis tersebut mengatakan bahwasanya Nu'man ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, jika memang aku sudah melakukan sholat 5 waktu, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, dan mengerjakan segala sesuatu yang Allah halalkan, dan saya menghindari ataupun menjauhi segala apapun yang Allah haramkan, apakah aku bisa masuk ke surga? Nah, kemudian Rasulullah pun memberi jawaban dengan jawaban yang sangat membahagiakan bagi Nu'man ini, yaitu iya. Jadi dalam hadis ini berarti Rasulullah itu mengatakan bahwasanya masuk ke surga itu kan gampang, tidak perlu kita melakukan banyak sekali amalan. Sedangkan Nu'man ini dalam hadis riwayah Muslim ini mengatakan bahwasanya dia cukup mengerjakan sholat 5 waktu, kemudian mengerjakan puasa di bulan Ramadan, kemudian mengerjakan segala sesuatu yang halal dan menjauhi ataupun tidak mengerjakan segala sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah, maka dia akan masuk surga. Nah, kemudian yang kita lihat lagi dalam surah Ali Imran ayat 133. Nah, jadi dalam surah tersebut Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Nah, jadi artinya dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Wasari'u ila maghfirah min rabbikum. Maka cepat-cepatlah kita itu meraih ampunan dari Allah. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Nah, kemudian kita itu akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, kemudian ditambah oleh Allah u'iddat lil muttaqin. Nah, bumi itu jadi surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu disediakan untuk siapa? Nah, di dalam ayat ini dikatakan oleh Allah u'iddat lil muttaqin, yaitu yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian di ayat setelahnya di surah Ali Imran ayat 134 ya, jadi yang tadi surah Ali Imran ayat 133, kemudian disambung lagi jawabannya oleh Allah di ayat 134. Jadi siapakah itu orang yang bertakwa? Dijawab oleh Allah,
alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi yang artinya yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun yang di waktu yang sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jadi ini baru dua dalil yang mengatakan bagaimana cara kita itu meraih surga. Yang pertama tadi yaitu tentang Nu'man yang mengatakan bahwasanya cukup dia mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan mengerjakan segala sesuatu yang Allah halalkan dan menjauhi segala sesuatu yang Allah larang, maka ia akan masuk ke surga. Nah, kemudian ya di surah Ali Imran ini Allah mengatakan surga ini kan Allah gambarkan surga itu seluas langit dan bumi. Nah, kemudian Allah tegaskan bahwasanya surga itu hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian kita berpikir lagi, apakah kita itu termasuk orang yang bertakwa? Nah, jadi kita lihat lagi nih ciri-ciri orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa yang dimaksud oleh Allah dalam surah Al-Imran ini? Yaitu dijawab oleh Allah di ayat setelahnya, yaitu orang-orang yang berinfak, yaitu yang menyedekahkan hartanya baik di waktu luang, baik dia itu sedang Allah beri anugerah mungkin rezeki yang banyak, maupun ketika dia itu memang nggak punya apa-apa, di waktu luang ataupun di waktu yang sempit dia akan berinfak di jalan Allah. Nah, kemudian siapa lagi orang-orang yang bertakwa itu? Yaitu wad-dharra'i wal kadhimin, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Orang-orang yang menahan untuk tidak marah, untuk bersabar dan lain sebagainya. Nah, kemudian siapa lagi orang-orang yang bertakwa tersebut? Yaitu wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan jadi saya membaca tentang ayat ini, kenapa Allah itu mengatakan mengiringi ya orang-orang yang menahan amarahnya dan yang memaafkan kesalahan orang lain. Jadi padahal kan kalau kita sudah menahan amarah, belum tentu kita memaafkan orang lain. Nah, jadi contohnya misalnya ketika kita ada orang misalnya yang menyakiti perasaan kita. Nah, kemudian kita menahan amarah karena Allah itu mengatakan bahwasanya kita harus menahan amarah, maka kita akan memperoleh surga. Tetapi bukan bisa jadi kita sudah menahan amarah tapi kita tidak bisa memaafkan orang tersebut. Mungkin apa yang dia katakan sangat menyakiti kita. Nah, di dalam ayat inilah Allah iringi, ketika kita sudah menahan amarah, maka maafkanlah kesalahan saudara kita tersebut. Nah, kemudian pada akhir ayat yaitu mengatakan Allah itu sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalau berbuat kebaikan jangan tanggung-tanggung. Memang sulit tapi itu mudah. Nah, kemudian di dalam dua surat ini ataupun yang pertama hadis mengatakan kita itu harus mengerjakan sholat, mengerjakan puasa dan mengerjakan segala sesuatu yang Allah halalkan dan menjauhi segala sesuatu yang Allah haramkan. Nah, kemudian di ayat ini ditambah lagi, yaitu dengan orang-orang yang berinfakkan di jalan Allah baik di waktu luang ataupun sempit. Nah, kemudian orang-orang yang menahan amarah dan mengampuni kesalahan orang lain. Ini baru dua. Nanti padahal banyak sekali hadis-hadis yang mengatakan bahwasanya bagaimana cara kita menuju surga. Jadi mungkin dua dalil ini bisa kita ambil ibrahnya di hari ini, karena kalau misalnya kita memang membahas banyak sekali dalil itu tidak cukup waktu. Jadi mungkin baik. Yang pertanyaan pertama mudah-mudahan sudah terwakili kan? Ya, baik. Ustazah, ini kan dalam hadis tentang Nu'man al-Ghazai ini yang bertanya pada Rasulullah. Yang tadi Ustazah sampaikan kan, mengapa hanya disebutkan sholat dan puasa saja? Kenapa tidak amalan-amalan lainnya? Mohon dijelaskan. Benar. Nah, jadi di dalam kitab ini ya, kitabnya Al-Wafi. Jadi ini syarah dari kitab Arba'in An-Nawawiyah dari bahasa Arab, tapi ini saya ambil terjemahannya. Nah, jadi di dalam dalam buku ini mengatakan bahwasanya
kenapa Nu'man Al-Khazai ini hanya menyebutkan sholat 5 waktu kemudian berpuasa saja. Kenapa padahal yang kita ketahui rukun Islam ada 5 kan ada 5. Jadi kenapa baru 2 nih yang disebutkan oleh Nu'man? Apakah dia itu bisa masuk surga tanpa mengerjakan zakat? 3 lagi kemudian dan yang 3 lagi. Yang pertama sudah pasti karena dia tauhid kepada Allah. Berarti 2 lagi nih, haji sama zakat. Apakah kita tidak kalau kita nggak mengerjakan ini bisa masuk surga? Nah, dalam riwayah dalam buku ini mengatakan bahwasanya Nu'man Al-Khazai ini adalah sahabat yang kurang mampu. Yang pertama, yaitu kan tidak mampu untuk ke Baitullah dan memberi zakat. Kemudian dia itu termasuk sahabat yang mendapatkan zakat. Tetapi bisa jadi juga di sini kan dalam hadis tersebut Nu'man ini bertanya kepada Rasulullah. Yang pertama dia itu sudah mengerjakan sholat 5 waktu, kemudian berpuasa, kemudian mengerjakan segala sesuatu yang Allah halalkan dan menjauhi segala sesuatu yang Allah haramkan. Nah, jadi mungkin zakat, membayar zakat dan mengunjungi Baitullah ini masuk ke dalam apa-apa yang sudah Allah halalkan, maka dia sudah mengerjakan itu. Jadi dalam pembahasan yang tadi bisa jadi sudah termasuk ke dalam apa-apa yang sudah Allah halalkan dan apa-apa yang sudah Allah haramkan. Baik. Terima kasih Ustazah. Ini kami ingin bertanya lagi, adakah dalil lain yang menegaskan akan pentingnya melakukan amalan-amalan sunnah? Nah, jadi kalau misalnya dalil yang lain tentang mengerjakan sunnah, karena yang tadi kan kita tahu ketika Nu'man itu hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja, dia nggak mengerjakan yang sunnah. Apakah dia bisa masuk surga? Saya kata. Nah, kemudian pertanyaan yang sekarang menjuruskan apa-apa dalil yang menegaskan yang menegaskan bahwasanya amalan sunnah ini juga tidak bisa kita remehkan ataupun masih bisa kita lakukan bahkan lebih banyak tentang amalan-amalan sunnah. Nah, jadi ada satu hadis qudsi yang mengatakan tentang pentingnya juga kita mengerjakan amalan-amalan sunnah. Jadi hadis qudsi ini adalah hadis ucapannya itu datang dari Allah, tetapi diriwayatkan oleh Rasulullah. Jadi Allah itu berfirman, tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, sehingga aku mencintainya. Ketika aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi matanya yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk memegang, dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, tentulah aku akan memberi. Jika ia meminta perlindunganku, tentulah aku akan beri kepadanya perlindungan. Dan jika ia berdoa kepadaku, tentu aku akan mengabulkan. Jadi ini hadis riwayat Bukhari. Jadi berarti kan hadis yang tinggi tingkatannya. Nah, jadi berarti Allah itu mengatakan bahwasanya sangat penting juga kita itu mengerjakan amalan-amalan sunnah. Karena Allah itu mengatakan di dalam hadis qudsi ini, kalau misalnya kita itu sudah mengerjakan amalan wajib, kemudian kita juga mengerjakan amalan sunnah, berarti kan waktu kita itu tidak terbuang dengan sia-sia. Kita mengerjakan amalan baik, yaitu amalan yang wajib, kemudian ditambah dengan amalan-amalan sunnah. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui, amalan-amalan sunnah itu yang sudah Rasulullah praktekkan itu sangat banyak, dan bahkan mungkin kita nggak punya waktu untuk istirahat. Nah, berarti itu tanda, karena inilah Allah itu berani mengatakan bahwasanya ketika hambaku itu sudah mengerjakan amalan-amalan sunnah, maka aku itu Allah itu akan menjadi mata bagi dia ketika dia itu melihat. Berarti kalau misalnya sudah Allah masuk ataupun Allah itu sudah menyertai seseorang ketika dia melihat, pasti yang Allah arahkan untuk melihat itu melihat kebaikan-kebaikan. Nah, kemudian ketika dia mendengar, pasti dia itu mendengar yang baik-baik.
kemudian apa-apa yang dia pegang pasti segala sesuatu yang baik. Kemudian sampai ketika dia berjalan pun Allah mengiringi dia yaitu ke tempat yang baik-baik pula. Karena inilah berarti kalau Allah itu sudah mengatakan aku itu akan memberi perlindungan. Jadi semua apa yang kita mau itu sudah akan Allah kabulkan. Jadi insya Allah karena memang itu tidak mudah, maka dari itulah imbalan yang akan kita dapat juga berlipat ganda. Jadi mungkin itu hadis riwayat Bukhari yang bisa menjelaskan bagaimana pentingnya kita itu harus mengerjakan amalan sunnah juga. Baik, Ustazah, ini mungkin pertanyaan yang terakhir yang ingin kami tanyakan, yaitu jika kita salat fardu, kita tertinggal dikarenakan sakit. Ini bagaimana ya, Ustazah ya? Nah, jadi kalau misalnya tentang kita misalnya sakit ataupun sedang berhalangan, bisa jadi kita safar ataupun banyak keadaan kita yang mungkin tertinggal salat kita. Nah, yang paling pertama itu yang harus kita ketahui bahwasanya tidak ada istilah kita itu meninggalkan salat fardu. Apapun ceritanya, mau kita sakit, mau kita sedang safar, bahkan sampai kita lupa ataupun tertidur pun kita harus mengerjakan sholat. Nah, jadi karena kalau bisa konsekuensi meninggalkan sholat itu banyak sekali dalil yang mengatakan bisa jadi seseorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, bisa jadi dia itu menjadi kafir. Nah, ataupun ada juga misalnya yang tidak mengerjakan sholat karena dia malas. Nah, jadi itu sudah dijabarkan oleh Allah dalam dalil, kemudian juga sudah disampaikan oleh para fuqaha ataupun para ulama. Nah, kemudian yang pertama sekali harus kita tahu tidak boleh meninggalkan sholat dengan sengaja. Kemudian apabila kita sedang sakit, Allah itu sudah memberikan keringanan. Jadi kalau misalnya dalam keringanan ini juga Allah sampaikan di dalam hadis yang tadi itu, yang hadis tentang Nu'man tersebut, karena kandungan hadisnya kan banyak sekali yang bisa kita petik di dalam hadis tersebut. Di dalam hadis tersebut juga kenapa Rasulullah itu mengatakan iya dia itu akan masuk surga hanya dengan melakukan perbuatan yang wajib saja, karena di sini juga kita bisa mengambil hikmah bahwasanya Islam itu membawa kemudahan bukan kesulitan. Nah, jadi terkait dengan sholat ini pun kalau misalnya memang kita sedang sakit, kita itu tetap harus mengerjakan sholat sebagaimana kita mampu. Apakah kita mampu sambil berdiri, silakan berdiri. Apakah kita tidak mampu berdiri, silakan duduk. Apakah kita tidak mampu sambil duduk, bisa sambil berbaring. Bahkan sampai kita itu tidak bisa menggerakkan apapun dari anggota tubuh kita pun, kita harus mengerjakan sholat walaupun hanya dengan isyarat saja. Intinya tidak boleh meninggalkan sholat. Nah, kemudian kalau misalnya kita itu misalnya nih, pasien kita kan banyak yang menggunakan kateter misalnya, kemudian pampers yang membuat dia itu kan berarti kayak gimana nih sholatnya? Apakah harus sholat sebagaimana biasa dia sholat, ataupun memang kebanyakan pasien kita itu pasti nggak sholat dikarenakan itu. Kalau misalnya kami dari pelayanan Islami, ketika visit ke pasien itu kami bertanya apakah ada kendala Bapak Ibu dengan sholat wajibnya, pasti mengatakan saya kotor, saya pakai kateter, saya pakai pampers misalnya. Nah, jadi rata-rata seperti itu jawabannya. Nah, kami itu pasti akan menjelaskan bahwasanya jika memang terkendala dengan kateter, maka kateter itu diabaikan saja, tidak masalah, karena kateter itu tidak bisa kita lepas. Jadi silakan berwudu jika memang mampu, karena memang pakai kateter juga nggak bisa bangun, bisa diganti dengan bersucinya itu dengan bertayamum. Jadi bertayamum ini pun kita insya Allah sudah menyediakan debu tayamum, maka wajib
dengan debu tayamum, kecuali pasien kita yang memang nggak bisa kena air, nggak bisa kena mungkin debu juga bisa membahayakan penyakit dia ataupun jiwa dia tersendiri, maka tidak masalah, yaitu dengan bertayamum sebagaimana dia mampu. Nah, jadi karena Allah itu sudah mengatakan bahwasanya dalam tentang sholat itu bisa dikerjakan sebagaimana kita mampu. Tetapi kadar kemampuan kita itu pun kita sendiri yang tahu. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang, oh saya nggak mampu untuk wudhu, padahal kita tahu, mungkin ataupun kita sadar kita bisa wudhu. Nah, jadi itu kembali kepada diri kita sendiri. Nah, jadi insya Allah kita bertanggung jawab nantinya di hari kiamat terhadap apa-apa yang kita kerjakan di dunia. Jadi gitu Kak ya? Ya, baiklah Ustazah, ini udah banyak ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini ya. Intinya Islam itu memudahkan, bukan menyusahkan ya. Apapun yang kita kerjakan dengan kondisi apapun pasti diterima, asalkan kita konsekuensi mengerjakan amalan itu. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Irda Yendri SPDI atas waktunya, juga atas ilmunya. Semoga bisa bermanfaat pada kita semua. Kami dari instalasi promosi kesehatan berterima kasih. Mungkin di lain waktu kita bisa berjumpa kembali dengan topik yang berbeda. Baik Ustazah, Assalamualaikum. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi pemaparan dari Ustazah Irda Yendri SPDI. Beliau adalah salah seorang rohaniawan yang bekerja di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin di instalasi pelayanan Islami. Banyak yang sudah kita dapat dari bincang-bincang tadi. Semoga kita bisa lebih memperbaiki amalan kita sehari-hari, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas perhatiannya. Kami dari instalasi promosi kesehatan mengucapkan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.